Aku Gali lagi-lagi geleng kepala oleh sikap kakak iparnya yang selalu saja mengajarkan tidak benar pada dirinya. Mana? Katanya tidak mau ke dalam. Kenapa dengan itu anak? Ayahnya merasa heran dengan sikap menantunya itu setelah dia kembali masuk ke ruang tengah. Entahlah, dia juga pusing perhatikan sikapnya. Tanya sendiri sama ayah. Lagi apa kamu Gali? Masuklah. Ah, ayah. Gali terkejut di saat ayah mertuanya hadir menghampirinya yang membuat Gali berkata gugup. Lagi ngapain? Masuklah. Gali di sini saja ayah. Gerah. Gali ingin cari angin segar. Gali menuturkan tidak sesuai dengan isi hatinya. Padahal ia hanya berdalih untuk menghindar dari pertanyaan ayah mertua yang menyangkut masalahnya dengan Intan istrinya. Ya sudah, ayah mertuanya mengalah dan punya cara lain untuk bisa berbincang bersama. Mama, dan kamu nak kemarilah. Ih nyebelin banget sih si Gali. Bukannya masuk ke dalam. Ini malah kita yang harus nyamperin dia sih. Malas banget. Dia geram setelah ia dan ibunya dipanggil ayahnya untuk menghampiri mereka di luar teras rumah. Sudahlah nak, kenapa kamu ini sinis gitu sama adik iparmu sendiri? Mana aku tidak sinis bu. Dia tuh orangnya ngeselin benjit. Dia sifatnya dari kecil suka begitu dan hal itu sudah disadari ibunya yang telah merawatnya dari kecil. Jadi tahu betul sifat dia yang asli. Kamu itu ya, selalu begitu dari kecil sama orang lain. Dia sudah dewasa bu, bukan anak kecil lagi. Iya, ibu juga tahu kamu itu sudah dewasa. Setelah ibu perhatikan dulu itu, bokong kamu lempis hanya tulang berulang dan sekarang udah dewasa berubah JTM 0 NT 0 serba kenyal. Dada kamu juga dulu datar seperti lapang bola dan sekarang sudah dewasa punya $2.5. Ibuku, bisa aja deh. Jeti ingat masa kecil saat mula solipop. Dia tersenyum lebar pada saat bercakap bareng ibunya sambil jalan menuju Galih yang sedang menunggu bersama ayah mertua di luar. Benar bu, Galih dan dia tidak melakukan gituan di kamar. Iya kan kak? Betul bu, ayah. Galih dan dia berdusta alias berbohong. Nah, apa kata mama juga ayah? Dia anak sulung, kita tidak mungkin melakukan gituan sama Galih. Ayah juga berpikir begitu. Mereka percaya begitu saja sama penuturan Galih dan anak sulungnya itu. Lantas, kemana Intan bu? Entahlah nak. Adik kamu lagi marah besar sama kami berdua? Iya kan ayah? Iya mama. Dia semenjak tiba di rumah kedua orang tuanya sama sekali tidak melihat keberadaan adik kandungnya itu. Begitupun Gali juga sama tidak melihat gerak-gerik istrinya. Mereka berempat tidak tahu bahwa Intan sedang mengajar ragil di apartemennya Yuna. Nah itu ayahku baru datang. Loh, masih ada sepatu selapunya Intan. Malam itu, Yuna datang ke apartemen untuk menemui Ragil. Namun, Yuna masih melihat sepatu selap milik Intan. Kamu belum pulang juga, Bu? Belum Pak Yuna. Kenapa Bu Intan? Bukankah ini sudah jam 10 malam? Yuna merasa ada yang janggal sama Intan. Karena biasanya dia selesai mengajar Ragil hanya sampai jam 7 malam. Dan kini sudah jam 10 belum pulang juga. Tentunya membuat hati Yuna bertanya-tanya. Aku tahu itu Pak Yuna. Tapi aku harus pulang kemana? Bukankah Bu Intan tinggal di rumah orang tua? Intan tidak mau bertemu atau tatap wajah sama Gali karena masih kecewa padanya. Untuk saat ini, aku tidak mau pulang dulu, Pak. Kenapa? Karena ada suami dan kakakku di sana. Sudahlah, Bu Intan. Buang saja punya suami tidak setia seperti dia mah. Yuna lagi-lagi menghasut hati Intan dengan tujuan supaya memberi dorongan supaya menggugat cerai Gali. Kenapa Pak Yuna bicara begitu? Ya, menurutku lelaki itu banyak. Dan bukan hanya si Gali saja di dunia ini. Intan tidak mengetahui bahwa hati Yuna sangatlah jahat. Ingin mencelakai dirinya dan juga Gali. Lantas, kamu mau tidur di mana? Aku ikut menginap di apartemen Bapak. Boleh kan? Oh, boleh banget. Boleh. Banget. Dengan senang hati, Yuna menyambut dengan penuh kegirangan setelah Intan memohon nginap semalam di rumahnya. Karena Intan bingung mesti balik pulang kemana. Apa yang sudah Bapak lakukan padaku? Makasih Bu Intan atas pemberiannya. Sekitar jam 3 pagi, Intan terbangun dari tidurnya dalam kondisi T3L4NJ 4 nanogram bulat di atas ranjang bersama Yuna satu selimut sedang memeluknya. Tidak.
Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Bu? Bukankah ibu sendiri yang minta? Tidak. Bapak sudah ngapain aku? Dan kenapa aku bisa tidur bareng Bapak dalam keadaan T3, L4NJ, 4N9 tidak pakai C4 encut dan Q4 N9? Sebelumnya malam itu, mereka berdua minum segelas teh manis. Intan tidak mengetahui kalau minuman teh manis tersebut sudah diberi racikan obat bius oleh Yuna. Semalam aku telah gitu kemaluan Bu Intan. Sungguh. Teh, Bu Intan itu sangat enak sekali rasa janda kembang. Mungkin ibu sudah jarang digitu kali sama si Gali. Makanya terasa geli pada saat aku kocok. Tidak. Bapak kejam. Tega telah menodai aku. Loh, kenapa nyalahin aku sih, Bu? Bukankah ibu sendiri yang minta kepadaku? Bohong. Kamu sengajakan racik obat bius pada minuman yang semalam aku minum. Haha, Ibu Intan keliru. Yuna tertawa terbahak puas di saat Intan menangis sejadi-jadinya seraya menutup kedua U5 Yuni 4 oleh kedua tangannya. Mau kemana kamu, Bu Intan? Aku mau pulang, Pak. Jam 3 pagi, begini mau pulang naik apa? Mending layani aku yang kedua ronde. Dijamin mantap sampai kamu puas. Intan turun dari ranjang dengan niat mau kabur dari apartemen itu. Dasar pria M3 Sam. Haha, pintunya dikunci, Bu Intan. Ibu mau keluar lari lewat mana? Yuna tertawa puas melihat Intan kebingungan mau kabur lewat mana. Mengingat pintu jendela saat itu sangatlah curam sebab mereka tidur di lantai kedua. Aku lagi hamil. Bagus dong kalau lagi hamil. Tentu bayinya semakin sehat di dalam. Yuna menarik tubuh Intan kembali ke atas kasur dan Intan sungguh tidak berdaya menghadapinya. Cuy, keparat. Kenapa kamu ludahi aku? Kamu pantas mendapatkan itu, Pak. Lepaskan tubuhku. Menjauh, jangan tindih. Puli mauku. Aku mohon, Pak Junaa. Yuna geram setelah wajahnya diludahi Intan dengan air liur salivanya. Sudahlah. Apa susahnya sih kamu tinggal diam dan buka M3 Kenny 4? Tidak, Pak. Kalau ada Gali tahu tentu dia akan marah dan brutal sama Bapak. Oh, jadi Bu Intan ini masih sayang sama dia. Iya. Yuna semakin geram dan ingin semakin membuat Intan semakin menderita dengan mengulas pucuk kedua U5 Yuni 4. Aku tidak mungkin mengkhianati calon ayah dari bayi dalam perutku ini. Kalau begitu gugurkan bayi itu demi aku. Tidak, Pak. Apa urusannya dengan Bapak? Yuna menekan perut Intan dengan kuat dikala Intan yang lagi menjaga bayinya dari kejahatan Yuna yang super kejam. Karena aku ingin menjadikan kamu istri. Aku ingin punya keturunan dari wanita secantik bidadari seperti kamu. Tidak, lepaskan tubuhku, Pak. Jangan Bapak tiga-tiga aku. Aku lagi hamil. Aku mohon, Nen. Dia tak berdaya di saat kemaluan Yuna mendesak masuk ke dalam lubang kenikmatan. BRAK? DORE? Ragil. Kau? Yuna ditembak dada sebelah kanan oleh Ragil yang masuk ke kamar dengan mendobrak pintu tersebut sampai jebol. Sudahlah, ibu pulang sekarang dan pakai kembali C4 encut dan Q4 N9 naik 4 ibu. Tapi dia mati, Nak. Intan mengira Yuna akan mati setelah tubuhnya melemah dan kemaluannya lempis merunduk setelah darah bercucuran di dadanya. Dia tidak mati, Bu. Hanya pingsan saja. Dari mana kamu tahu? Sudahlah, Bu. Tidak ada waktu untuk banyak bicara. Cepat ibu pulang kembali ke rumah. Ragil ingin Intan guru les privatnya itu segera pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum para warga datang berhamburan ke apartemennya. Tapi kamu sudah mencelakai ayahmu. Ibu salah. Dia ini bukan ayahku. Maksud kamu, aku ini adalah anak bayarannya dia, supaya diajari bahasa Inggris sama ibu. Dan inilah mau dia. Ingin memiliki ibu seutuhnya. Dan tahulah Intan saat itu kalau Yuna sudah merencanakan rekayasa jahat pada dirinya. Dengan cepat Intan mengenakan C4 encut dan Q4 N9 naik 4 kembali di hadapan Ragil. Jeti, kamu sudah menolong ibu. Kamu memang anak yang baik, Ragil. Sudahlah, Bu. Sebaiknya cepat ibu pergi dari tempat ini. Baiklah, ibu pergi. Makasih atas pertolongannya. Kenapa ibu menangis? Ragil heran di saat Intan tiba-tiba terisak menangis di hadapannya. Ibu ini sedih karena telah dinodai sama dia. Sudahlah, cepat ibu pergi.
Intan pun pergi dengan hati gelisah. Bagaimana tidak? Karena ia walaupun lagi marah sama Gali, namun tetap cintanya sama Gali tidak pernah tergantikan. Semalam kamu kemana saja, nak? Ibuku. Loh, kenapa kamu malah menangis? Pagi itu, Intan pulang kembali ke rumah orang tuanya langsung memeluk ibunya dengan erat secara terisak menangis. Aku memang pantas dikatain anak durhaka, Bu. Jangan begitu ah. Maafin ibu soal perkataan kemarin sama kamu, nak. Ibunya mengelus anak bungsunya itu yang telah menyesali karena telah minggat dari rumah. Mana ayah? Bu, ayahmu sudah berangkat jualan ke pasar. Aku mau minta maaf sama ayah. Nanti saja selepas ayahmu pulang. Oh ya, kemarin suami dan kakakmu kemari, nak. Intan begitu halnya merasa bersalah pula sama ayahnya. Karena waktu kejadian kemarin menyesal karena tidak mendengar perkataan nasihat darinya. Apa kata mereka, Bu? Mereka sudah cerita sama ibu bahwa mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa di kamar kakakmu. Apakah ibu percaya dengan penuturan mereka? Tentu, nak. Intan lemas setelah mendengar keyakinan ibunya soal apa yang mereka jelaskan. Jadi ibu lebih percaya sama mereka daripada ucapanku. Bukan begitu maksud ibu, nak. Intan bicara tegas sama ibunya yang tidak sama soal isi hati di antara mereka berdua. Ibu ini kenapa selalu saja percaya sama Kak Dea dibanding aku? Ibu selalu acuh padaku. Intan, kamu mau kemana, nak? Dea. Intan masuk kamar dan pintu tersentak secara keras. Intan kembali dengan sikap tak semestinya sini sama ibunya. Padahal baru juga dia minta maaf sama beliau. Namun beliau bisa mengerti keadaan anaknya. Karena mungkin salah ucapan ibunya juga pada saat tadi. Ya ampun, itu anak. Susah sekali menebak perasaannya. Ya sudah, aku harus banyak bersabar saja. Ibunya bicara sendiri seraya mengelus dadanya secara berulang kali hingga menarik nafas panjang. Kelak, ibunya syok berat. Bahkan sakit jiwa di saat Intan meninggal secara tidak wajar dibunuh oleh Yuna di hadapan Dea. Kenapa lehermu pada merah begitu, nak? Yang mana, Bu? Selepas Intan selesai mandi, waktu itu ibunya melihat leher Intan pada memerah. Itu yang di bawah dagumu. Habis jatuh, Bu. Intan terpaksa berbohong dan merahasiakan soal dirinya yang sudah dinodai Yuna dari lehernya yang merah itu adalah bekas habis dicupang dengan paksa sama bibirnya Yuna. Berkata jujurlah sama ibu, kenapa dengan lehermu itu, nak? Intan kemarin jatuh, Bu, saat mau turun dari bis. Jangan coba bohongi ibu. Ibunya tahu betul sama tanda di lehernya Intan. Lagi pula ibunya tidak bisa dibohongi pada saat Intan hendak berdalih memutarbalikan persoalan. Benar, Bu. Aku tidak bohong. Waktu kemarin Intan tuh jatuh dari bis saat mau turun ke jalan. Jangan bilang kalau kamu semalaman minggat dari rumah tidak lain tidur sama laki lain. Kenapa ibu sampai bisa berpikir seperti itu sama aku? Intan pura-pura terkejut oleh sangkaan ibunya. Namun Intan merahasiakan tentang semuanya yang telah terjadi. Kalau begitu ibu akan cerita soal ini sama ayah kamu. Bu, ibu mau cerita apa sama ayah? Jangan, Bu. Intan terpancing emosinya kala itu, dan ia takut ibunya cerita sama ayahnya. Ya sudah, kamu berkata jujur saja sama ibu. Tak perlu bohong. Tapi ibu jangan marah dan kecewa sama aku ya, Bu. Intan mau tidak mau ia harus berkata jujur apa adanya sama ibunya. Sebab ibunya sudah tahu betul tanda bekas cupang bibir di lehernya. Jeti. Iya, Bu. Malam itu aku menginap di apartemen Yuna. Dan dia telah menodaiku. Apa? Ibunya begitu terkejut oleh penjelasan Intan yang hampir mau copot jantungnya. Keparat. Dia memang pria bajingan. Ibu mau kemana? Ibu mau kabari Galih. Langsung ibunya berjalan dengan cepat ke arah telepon rumah dalam kondisi hati marah. Jangan, Bu. Kenapa, Gali bisa marah besar. Ibu tahu sendiri bukan, bahwa dia orangnya pecemburu dan brutal. Intan yang sebagai istrinya pasti tahu betul karakter suaminya yang pecemburu dan kalau marah suka brutal. Intan tidak mau masalahnya semakin bertambah jika seandainya Gali menghabisi Yuna saat itu juga. Tidak, suamimu harus tahu. Nak, oh tidak. Intan tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah ibunya menghubungi Gali yang ketika saat itu kebetulan lagi berada di rumah libur kerja di kantor. Halo, nak. Iya, Bu.
Kamu lagi apa? Galih lagi berada di rumah. Ada apa, Bu? Gimana kabar istriku? Istrimu telah kembali ke rumah ibu. Dan kamu kemarilah. Dia merindukanmu. Benarkah, Bu? Ibu tidak lagi bercandakan. Galih raut wajahnya begitu sangat riang bukan kepayang. Bagaimana tidak? Istri yang selama ini sempat pisah ranjang dengannya dan kini berkata rindu pada dirinya. Padahal, ibu mertuanya bicara begitu sama Galih supaya menantunya itu bisa datang kembali ke rumah tanpa menolak. Ibu ingin bicara sesuatu sama kamu. Kemarilah. Ada yang perlu kamu ketahui. Penting. Baik, Bu. Galih dengan penuh semangat hari itu untuk pergi kembali sendiri ke rumah ibu mertua mengendarai sepeda motor tanpa ditemani dia. Ibu bicara apa sama Galih? Ibu tidak bilang apa-apa. Hanya saja ibu suruh dia menghadap ibu supaya jelas bicara secara langsung pada dia. Intan bersikap kepo sama ibunya karena ingin tahu banget apa yang Galih katakan saat di percakapan telepon bareng ibunya. Intan, ada apa ini? Tibalah Galih di rumah mertuanya. Namun kala itu Galih terkejut ketika melihat Intan istrinya bersimpul lutut di bawah kaki ayahnya yang geram sama Intan yang sudah dinodai Yuna. Kamu datang telat. Suami macam apa kamu ini, Kenapa dengan ayah, Bu? Kenapa ayah marah padaku? Galih dibuat tidak mengerti saat masuk ke dalam rumah mertua. Bagaimana tidak heran? Ia sudah capek-capek pergi dari rumah untuk bisa sampai ke rumah mertuanya. Namun amarah ayah mertua yang didapat olehnya. Kamu yang sabar ya, Galih. Kamu janganlah emosi. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Bu? Aku sungguh tidak mengerti. Galih begitu heran dengan situasi dan kondisinya saat itu dikala melihat ayah mertua marah membentaknya. Dan ibu mertuanya sempat meneteskan air mata karena sedih. Begitupun dengan Intan istrinya yang begitu memohon maaf sama ayahnya atas kehilapannya saat kemarin minggat dari rumah. Kemana saja kamu itu, Apa maksud ayah? Istrimu telah dinodai sama si Yuna. Apa? Bola mata Galih begitu merah melotot dan tatapannya tajam sama istrinya yang lagi di depan ayahnya. Kemudian Galih berjalan dengan cepat ke arah Intan. Apa benar apa yang diucap ayahmu? Sayang, Mas Galih, kamu masih panggil aku sayang dikala aku membencimu. Mana aku bisa membenci dari seseorang yang akan menjadi ibu dari anak-anakku? Mas Galih, Mas so sweet Benjit. Intan langsung memeluk sang suami dengan eratnya. Dan dia menatap wajah calon ayah dari bayi yang dikandungnya datang menghampiri dan mengecup keningnya dengan lembut. Aku harap Mas jangan kecewa dan benci sama aku. Bahwa apa yang dikata ayah itu benar. Apa? Keparat. Dasar bangsat. Akan aku bunuh kau Juna. Panjang Raka. Galih geram. Sampai-sampai layar kaca televisi di hadapannya saat itu dia tinju sampai pecah. Oh tidak, Mama. Televisi kita yang baru juga dibeli kemarin, malah sudah rusak lagi sama menantu kita. Sudahlah ayah, tinggal beli lagi saja yang baru. Repot emet sih. Ayahnya sedih melihat televisi yang baru dibeli kemarin mahal-mahal sudah hancur sama Galih yang marah besar sama Yuna. Mau kemana kamu, Mas? Dare. Pintu tersentak dengan keras. Galih tak menghiraukan pertanyaan istrinya. Yang ada di hati Galih hanyalah rasa sakit hati setelah mengetahui istrinya dinodai. Sudahlah nak, biarkan suamimu pergi. Tapi Bu, Galih bisa membunuh Yuna. Ibunya menahan bahu Intan dikala mau mengejar Galih yang sudah menghidupkan motornya untuk menemui laki si muka lutung itu. Galih juga tidak tahu bahwa Yuna saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat kena luka tembak di dada oleh ragil. Sudahlah, biarkan. Kamu ini kenapa sih peduli sama si Yuna? Biarkan dia dihabisi suamimu. Bukan begitu, Bu. Kalau benar Galih sampai bunuh Yuna, lantas gimana nasib bayi dalam perutku ini? Aku tak ingin ayahnya dipenjara di sel tahanan. Ibunya heran melihat Intan yang sudah dicolok M3 Kenny 4 masih saja peduli sama Yuna. Padahal, Intan punya alasan tersendiri mencakup hal itu. Intan benar mamah. Ini semua gara-gara si Yuna muka lutung itu. Beraninya dia colok M3 ke anak kita. Ibunya geram dan benci sekali sama Yuna. Dan jikalau bertemu maka ibunya berniat akan menganiayanya. Mama, tidak perlu teriak-teriak sebut nama kemaluan juga kali. Malu didengar tetangga. Diam kau ayah. Jangan so nasihatin mama.
Ayah juga suka kan sama M3K Mama. Ya ampun Mama. Ada Intan anak kita AAA. Favorit banget atuh itu, Mama sayang. Intan berlalu pergi ke kamar setelah melihat Gali dengan sekejap sudah pergi lagi dikala hatinya bersedih. Terkadang saat itu Intan bahagia karena cintanya untuk Gali kini mulai bisa tumbuh kembali. Intan bisa membuka mata hatinya untuk Gali demi anak bayinya yang masih dalam kandungan yang sebentar lagi akan menjadi anak yang pandai dan mewarisi paras wajah ayahnya yang tampan. Ya, bos kalian. Ada apa Tuan? Apakah Tuan mau menyewa seorang pemijat yang bokongnya besar? Menjijikan. Aku datang kemari ingin menemui bos kalian. Gali datang ke tempat pemijatan plus Yuna. Namun ia tidak mendapati keberadaan Yuna di tempat. Begitupun seluruh para karyawannya pada tidak tahu. Sia-sia aku datang kemari. Panjang RAK. Kaca cermin pecah setelah Gali kecewa karena sudah jauh-jauh datang ke tempat itu, namun tidak ada orang yang ia cari. Kenapa kamu marah-marah di tempat kerjaku? Gali, kamu pasti tahu di mana keberadaan pacarmu si muka lutung itu. Nadia menjumpai Gali di ruang tengah dalam kondisi marah besar kepada seluruh para karyawan karena dia mencari bos mereka. Pacarku lagi di rumah sakit? Dan apa maksud kedatanganmu ke tempat ini mengamuk? Kamu tahu, kedatanganku kemari tidak lain ingin minta pacarmu menanggung akibat dari apa yang sudah dia perbuat kepada istriku. Hanya Nadialah yang tahu soal keberadaan Yuna saat itu. Sebab memang Ragil yang telepon Nadia untuk mengabarinya bahwa Yuna telah dilarikan ke rumah sakit karena terkena luka tembak di dadanya. Kenapa dengan istrimu? Dan apa yang sudah diperbuat Yuna terhadapnya? Gali tidak cerita sama Nadia karena ia tahu betul Nadia sangatlah mencintai Yuna. Gali tidak mau menyakiti hati teman fitnessnya itu. Gali, kamu mau kemana? Kamu belum jawab pertanyaanku. Gali berlalu dari Nadia begitu saja tanpa menoleh dan menatap wajahnya sedikit pun. Tidak penting. Dia ARE. Pintu tersentak dengan keras. Gali keluar dari tempat spa itu dalam hati kecewa karena tidak bertemu dengan Yuna. Ada apa ini? Kenapa dengan dia datang kemari? Apakah ada kaitannya dengan Yuna yang saat ini berada di rumah sakit? Ya, aku harus cari tahu soal ini. Nadia sangat penasaran atas niat dan maksud Gali datang mengamuk ke tempat kerjanya. Dan hal itu membuat Nadia berambisi untuk mencari tahu persoalan apa yang telah terjadi dengan Gali dan Yuna kekasihnya. Malas amat sih harus cuci K0L0R bau punya dia. Kenapa dia tidak cuci sendiri saja? Gak penting banget harus cuci K0L0R robek kayak begini. Siang itu, dia yang berada di rumah sendiri merasa jengkel karena setiap Gali selesai mandi dan pakaian kotornya selalu saja ditumpuk atau disatukan sama pakaian dia. Yang membuat dia mau tidak mau harus cuci juga pakaian punya adik iparnya. BRAK. Sialan. Kedatanganku ke tempat laknat itu hanyalah sia-sia. Apaan sih si Gali baru datang juga sudah marah-marah gitu kayak orang gila. Kenapa sih dia? Dia yang lagi mencuci pakaian mendengar suara Gali pulang dengan marah tidak jelas menggebrak pintu rumah dengan emosi. Kamu mau kemana Gali? Bantu dulu kakak jemur pakaian. Bicara apaan sih kakak ini? Tidak tahu kalau aku ini lagi banyak masalah. Dia dan Gali bertemu di depan kamar mandi. Dia sempat kesal karena dirinya diacukan sama Gali yang saat itu hati dan perasaannya lagi tidak stabil. Bisa tidak kamu cuci baju sendiri? Kakak malas harus cuci baju kamu. Apalagi K0L0R kamu yang bau amis ikan asin. Sudahlah kak, jangan ganggu paksa aku. Aku kepi. Gali tidak suka melihat kakak iparnya yang tidak mengerti perasaannya kalau ia lagi geram sama Yuna. Enak saja kamu bilang capek. Kakak yang mestinya capek harus nyuci baju kamu. Istri juga bukan. Gimana sih?